Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua cara-cara pemeriksaan tanda-tanda vital atau yang disebut dengan TTV. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda vital? Jadi, tanda-tanda vital itu adalah suatu standar nilai yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh. Pengukuran tanda-tanda vital ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan seseorang secara umum. Nah, pengukuran tanda-tanda vital ini juga dapat memberikan petunjuk mengenai penyakit yang sedang diderita seseorang untuk menggambarkan tingkat efektivitas perawat yang dijalaninya. Nah, nilai TTV normal dapat berbeda tergantung dari usia, jenis kelamin, berat badan, hingga kondisi kesehatan seseorang. Ada 4 tanda-tanda vital yang paling utama, yaitu pemeriksaan denyut nadi, yang kedua ada tekanan darah, yang ketiga ada sistem pernafasan, yang keempat ada suhu tubuh. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang denyut nadi. Jadi, denyut nadi adalah sebuah tanda dari tekanan akibat kontraksi jantung. Setiap jantung memompa, gelombang darah akan dikirimkan melalui arteri dan dapat dirasakan pada arteri besar yang terletak di atas tulang. Nah, nilai normal denyut nadi orang dewasa adalah 60-100 kali per menit. Sementara itu, denyut nadi orang dewasa sedang beristirahat antara 60-80 kali per menit. Nah, jadi denyut nadi normal orang dewasa yaitu 60-100 kali per menit. Nah, denyut nadi ini tuh bisa dibilang rendah atau tinggi. Jika denyut nadi orang dewasa di bawah 60 itu biasanya disebut dengan bradikardia. Kalau misalkan denyut nadinya di atas 100 itu disebut tahikardia. Nah, denyut nadi ini nilainya itu dapat berbeda-beda ketika kalian sedang beristirahat atau sehabis olahraga. Biasanya denyut nadinya itu semakin meningkat. Terus keadaan kalian sakit, cedera, atau mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil. Nah, pada perempuan berusia 12 tahun ke atas umumnya memiliki denyut nadi yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Selain itu juga orang yang berpotensi sebagai atlet seperti atlet pelari mempunyai nilai denyut nadi yang cenderung lebih tinggi daripada normal, yaitu sekitar 40 kali per menit. Kondisi ini tuh disebabkan karena latihan kardio yang sering mereka lakukan. Nah, yang kedua ada pengukuran tekanan darah. Jadi, pengukuran tekanan darah ini adalah satu pengukur tanda-tanda vital yang sudah familiar. Jadi, hasil pengukuran tekanan darah ini akan ditulis dalam 2 angka, yaitu seperti 120/80 mmHg. Nah, 120/80 ini normalnya pada orang dewasa. Kalau misalkan lebih dari itu bisa disebut dengan tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi. Kalau misalkan tekanan darahnya di bawah normal bisa disebut dengan darah rendah atau hipotensi. Nah, untuk pengukuran tekanan darah ini saya sudah jelaskan lebih detail di video yang sebelumnya. Jadi, angka 120 ini tuh bisa disebut dengan sistolik, sedangkan angka 80-nya yaitu disebut dengan diastolik. Sistolik adalah merupakan angka yang memperhatikan ukuran tekanan di pembuluh darah arteri jantung saat jantung berdetak dan memompa darah ke luar jantung. Sementara diastolik merupakan angka yang mengatur tekanan di arteri saat jantung berada pada posisi istirahat di antara detakan. Nah, pengukuran tekanan darah ini juga berbeda-beda ya pada orang dewasa, lansia, anak-anak, bayi. Untuk anak-anak dan bayi si alatnya juga berukuran lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kalian boleh nonton video di sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pemeriksaan suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh ini ada
berbagai macam alatnya. Ada termometer air raksa, ada termometer yang digital, yang terakhir ada termometer yang tembak yang sering kalian temui yang ada di mall, di tempat ibadah, sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk termometer digital penggunaannya tinggal kalian pencet, tunggu beberapa menit, nanti termometernya akan berbunyi dan akan keluar hasilnya. Nah, untuk termometer air raksa kalian bisa ditunggu selama 10-15 menit di ketiak. Nah, jadi normalnya suhu ini pada orang dewasa 36,5 sampai 37,5. Periksaan suhu tubuh ini, kalau misalkan yang termometer tembak itu bisa di jidat, di bagian telinga, di tangan. Nah, untuk termometer yang digital bisa disimpan di ketiak. Yang air raksa juga bisa dipakainya di ketiak, di anus, di mulut. Misalkan suhu tubuhnya di bawah normal, di bawah 36,5 bisa disebut dengan hipotermia. Kalau di atas 37,5 itu bisa disebut dengan hipertermia. Selanjutnya tentang sistem pernafasan. Jadi sistem pernafasan pada orang dewasa itu 16 sampai 12 kali per menit. Nah, jika frekuensi pernafasan di bawah atau kurang dari 16 itu bisa disebut dengan bradypne. Jika sistem pernafasannya lebih dari 24 kali per menit atau di atas, itu bisa disebut dengan tahypne. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tanda-tanda vital kepada pasien. Yang pertama, kalian mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Diana. Nah, apakah benar ini dengan Ibu Iis yang rumahnya di Jalan Suryani? Oh iya Bu, berarti nama dan alamatnya sudah benar. Nah, tujuan saya ke sini, saya akan memeriksakan tanda-tanda vital Ibu dengan tujuan agar saya dan Ibu mengetahui tekanan darah, meliputi tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu Ibu, apakah normal atau tidak. Ini kita melakukan tindakannya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Nah, jika Ibu bersedia, saya akan ke ruang perawat dan saya akan kembali lagi mengambil alat-alatnya dulu. Terus kita balik lagi ke Ibunya. Oke Ibu, apakah Ibu udah bersedia? Saya akan cek tanda-tanda vital Ibu. Nah, yang pertama, kalian tutup sampiran, atur cahaya, dan atur posisi Ibunya. Jika Ibunya mau tidur, ya tidak apa-apa. Nah, yang pertama, kita cuci tangan dulu. Yang 7 langkah itu udah cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Terus kita bilang ke ibu posisinya mau seperti ini saja, yang tadi kan mau tidur. Oke, nah yang pertama sebelah kanan, misalkan yang sebelah kanan kita tensi, yang sebelah kirinya kita simpan termometernya. Nah, sebelum pemasangan termometer, kalian menggunakan tisu atau kasa lap dulu ketiak si ibunya atau bapaknya atau adiknya. Kan takutnya di ketiak itu kan ada keringat, supaya lebih bersih aja kita dibersihin dulu, terus simpan termometernya di sini. Setelah disimpan, tangannya Ibu pegang kayak gini ya, terus yang sebelah kanannya kita tensi untuk menunggu hasilnya. Kita sambil tensi. Nah, udah ditensi, dilihat hasilnya, terus hasilnya ditulis di buku catatan dan hasil termometernya juga ditulis di buku catatan. Nah, kalau udah dilepas, nah si termometernya dielap dulu pakai kapas alkohol agar lebih bersih. Langsung simpan, si tensiannya juga simpan. Untuk cara pengukuran tensimeter ada di video yang sebelumnya. Nah, jika udah dicek tekanan darah sama suhunya, kita cek nadi ibunya. Nah, cek nadi itu juga sudah saya jelasin di video yang barengan tensimeter ini. Kita
kita cek nadi ibunya sejajar dengan jempol. Kita harus menggunakan 3 jari, kita simpan di sini dan tekan. Nah, kita menghitung tekanan nadi ini selama 1 menit penuh. Kita lihat jam, dihitung. Nah, kalau udah 1 menit, kalian tulis hasilnya di buku tulis. Nah, sudah pengukuran tekanan nadi, sudah mengecek tekanan nadi, sekarang kita cek respirasinya. Nah, pada pengecekan respirasi, kalian jangan bilang sama ibunya atau pasiennya, takutnya si nafasnya itu jadi kayak ibunya bisa ngatur gitu. Ya udah, kita ajak ngobrol, tapi kita sambil hitung respirasi ibunya. Nah, respirasi itu dihitungnya ketika kalian membuang nafas. Jadi 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Ketika ibunya membuang nafas, kita lihat pergerakan dada perut ibunya. Kita juga itu hitungnya selama 1 menit penuh. Ingat ya, untuk sistem pernafasan, kalian jangan bilang sama ibu atau bapaknya akan mengecek respirasinya, karena takutnya ibunya jadi mengatur. Nah, untuk biasanya sih kalau misalkan untuk yang gangguan sistem pernafasan, si nafasnya tuh jadi kayak lebih cepet gitu, kayak gitu, kayak orang capek. Dan pada lansia juga biasanya kayak gitu. Nah, kita cek 1 menit, kita tulis di buku catatan. Ketika semuanya sudah selesai, kita bereskan alat dulu di pinggir, terus kita bilang sama ibunya, ibu, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai. Jadi hasilnya misalkan tekanan darahnya ini 130/80. Untuk di usia ibu ini mungkin tinggi ya, sedikit tinggi. Nah, respirasi ibu ini 18 kali per menit, normal ya ibu. Suhunya juga normal kok bu, 37,5. Dan nadinya ini tadi 90 kali per menit, berarti normal. Nah, hasil tanda-tanda vital ini hampir semuanya normal ya bu, kecuali tekanan darah. Mungkin ibu kurang tidur atau kurang istirahat. Ibu perbanyak tidur, istirahat, makan yang banyak agar ibu bisa cepat pulang ya bu. Oh iya ibu, terima kasih atas waktunya. Bila ibu membutuhkan bantuan atau apapun, ibu boleh panggil saya atau teman-teman saya di ruang perawat. Kembali lagi ya bu, ke ruang perawat. Kita simpan lagi alat-alatnya yang tadi kita udah cek. Nah, biasanya untuk pengukuran tanda-tanda vital ini sering dilakukan kalau misalkan kalian masuk UGD, pasti dicek tanda-tanda vital seperti tadi, suhu tubuh, tekanan darah, respirasi, dan nadi. Itu pasti bakal dicek pada saat kalian masuk UGD. Nah, kalau misalkan dirawat inap, biasanya tanda-tanda vital ini dicek kalau misalkan pagi sekitar jam 8 atau jam 9. Terus kalau sore itu sekitar jam 4:30 sampai jam 6. Dan malam enggak, subuh dicek juga tanda-tanda vital dari jam ya subuh lah, habis adzan subuh itu juga dicek tanda-tanda vital. Nah, kalau misalkan untuk di puskesmas sama di klinik itu biasanya sih cuman dicek suhu tubuh sama tekanan darah. Kalau respirasi sama nadi biasanya nggak pernah dicek ya, setahu saya kayak gitu. Kenapa sih tekanan darah ini kalau misalkan dirawat inap selalu dicek kayak pagi, sore, sampai subuh? Ya karena kita itu sebagai perawat harus tahu kondisi pasien. Takutnya tekanan darahnya naik, suhu tubuhnya naik, panas, atau respirasinya sesak atau gimana gitu. Jadi kita harus sering mengecek keadaan pasiennya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Maaf ya kalau misalkan ada kata-kata atau pengucapan yang salah. Saya juga masih belajar sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.